warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Baik, pada pagi yang berbahagia ini sedikit ibu ingin berdiskusi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu saya observasi ke dalam kelas. Kebetulan di tahun ini Ibu mengambil judul untuk observasi, yaitu siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Jadi siklus ini ada 2 penilaian dari Ibu untuk Bapak Ibu guru selain observasi. Yang pertama, Bapak Ibu akan saya observasi ke dalam kelas, dan yang kedua Bapak Ibu akan mengisi link di Google Form yang akan Ibu berikan nanti. Dari 2 ini saya sangat berharap Bapak Ibu dapat meningkatkan proses pembelajaran khususnya di SMP 3 Pulau Merbau. Untuk itu nanti sebelum observasi, hal ini juga sudah saya beritahu seminggu lepas bahwa Bapak Ibu akan siap observasi dengan perangkat pembelajaran yang telah disediakan. Baik, sebelum observasi nanti, ini ada beberapa pertanyaan, kita diskusikan. Apakah ada masalah Bapak Ibu dalam proses pembelajaran? Di sini Ibu menggunakan teknik pertanyaan dan diskusi yang menumbuhkan keberanian guru mengakui kesulitan yang ada di dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti pertanyaan yang pertama yang ingin Ibu tanyakan, rasa Ibu ini tidak asing. Setiap Bapak Ibu masuk ke kelas tentu tahu dan mengetahui apa tujuan Bapak Ibu memberi materi ini kepada siswa. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Kira-kira tujuan pembelajaran itu tentu ada maknanya bagi siswa. Yang untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu tahu tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswa? Silakan, ada yang mau menjawab? Iya, Ibu Tia. Kalau seandainya ditanya apakah Bapak Ibu guru telah mengetahui atau mendalami tujuan pembelajaran yang disusun, tentu jawabannya itu sudah dan telah mengetahui. Hal ini diharapkan agar kebutuhan dan kemampuan siswa itu bisa tercapai dan selaras, Bu. Baik, ya. Terima kasih, luar biasa jawabannya. Selain Ibu Tia, aku yakin Bapak Ibu yang lain tentu mengetahui materi yang ingin kita sampaikan, tujuan pembelajaran kita kepada siswa, agar siswa lebih baik atau lebih bermakna tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Ibu Tia. Untuk pertanyaan pertama itu sudah dijawab oleh Ibu Tia. Sedikit sebelum observasi yang secara langsung, Ibu ingin mengetahui, Ibu lanjut untuk pertanyaan kedua. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Apakah Bapak Ibu telah melakukan asesmen diagnostik di kelas? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Nah, jadi saya telah melakukan asesmen diagnostik pada murid sebelum memulai pembelajaran untuk menilai tingkat pemahaman awal yang menyesuaikan metode mengajar yang tepat. Luar biasa. Bisa beri contoh, Bu? Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Contoh anak-anak cerpen. Nah, apakah anak-anak Ibu pernah membaca cerpen sebelum kita belajar di kelas ini? Pernah kalian jumpa cerpen? Pernah kalian bertemu dengan cerpen? Atau pernah kalian baca cerpen? Nah, tentu anak-anak menjawab pernah. Kalau membagi yang pernah, kemudian tentu yang tidak pernah mungkin melihat cerpen, mereka akan menjawab tidak pernah. Nah, yang bagi yang pernah, saya akan menanyakan tema apa saja yang anak-anak Ibu telah baca, cerpen yang telah anak-anak Ibu bacakan. Tema apa saja? Tentu anak menjawab satu persatu tema yang telah dibacakan. Iya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Ibu Ani sebagai guru senior kita, yaitu guru bahasa Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu selain Ibu Ani
Ini adalah guru-guru yang berkompeten semua. Baik, untuk terakhir pertanyaan ketiga ini sering juga Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu telah merancang pembelajaran sesuai dengan kaidah penyusunan atau sesuai dengan RPP? Siapa yang bisa jawab? Izin Bu, saya menjawab. Ya, silakan. Baik, di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu tadi mengenai bagaimana cara kita merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kaidah penyusunannya. Ya, tentunya kita sebagai guru harus merancang pembelajaran berdasarkan dengan RPP atau modul ajar yang sedang kita gunakan pada saat ini. Dengan dibuat rancangan pembelajaran yang tersusun, maka modul ajar kita menjadi pedoman dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tersusun dengan sistematis. Dengan merancang pembelajaran yang baik sehingga bisa menentukan metode yang akan kita ajarkan pada proses pembelajaran di kelas, maka siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Ibu Nur Aini. Ya, luar biasa. Ini salah satu dari 3 orang tadi memang luar biasa. Ibu yakin seluruhnya akan nampak nanti saat Ibu observasi dalam kelas. Baik, sebelum kita observasi dalam kelas, nanti seperti Ibu katakan, kita ada 2 penilaian untuk Bapak Ibu majelis guru. Jadi mohon nanti diisi, akan Ibu bagikan link. Nah, link di sini akan Ibu nilai dari Bapak Ibu seluruhnya akan nampak nanti secara keseluruhan setelah Bapak Ibu mengisi link yang saya berikan. Baik, di sini silakan Pak Rino, next untuk link. Link ini sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu isi, dibuka. Sebelum mengisi link mungkin ada pertanyaan. Baik, ada dari Bapak Ibu. Ini linknya sudah terbuka. Ini ada 10 pertanyaan yang Ibu siapkan. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi. Sebelum mengisi mungkin ada atau sudah paham semua atau ada yang bertanya. Silakan. Atau sudah paham? Kalau sudah paham langsung kita masuk pada pengisian link sebelum kita melaksanakan observasi. Ya, dari Ibu Tuti ada yang bertanya. Silakan Ibu Tuti. Setelah saya buka link ini Bu, jadi gimana cara mengisinya Bu? Kurang paham. Kurang paham. Iya. Oke. Untuk pengisian link nanti coba Bapak Ibu isi. Yang pertama isi nama Bapak Ibu pilih di situ. Di sana semua nama guru sudah Ibu letakkan. Cuma isi salah satu. Nah, di sini pilih. Misalnya Ibu Tuti tadi, Ibu isi nama Ibu Tuti, itu wajib diisi. Ya. Nah, kemudian terus ada salah satu contoh pertanyaan, ada yang esai dan ada yang objektif. Bapak Ibu pilih. Seperti yang esai ini wajib diisi. Strategi apa yang telah diterapkan untuk memastikan semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran? Itu silakan Bapak Ibu isi esai. Paham Ibu Tuti? Iya. Dan silakan langsung dibuka linknya. Setelah diisi nanti itu secara otomatis akan muncul apa yang Bapak Ibu jawab. Gunanya kemana-mana. Sinyal. Untuk pengisian link nanti kalau memang di sekolah kita ini tidak ada jaringan, nanti Bapak Ibu bisa dilanjut di rumah untuk pengisian link. Nanti akan hasilnya akan muncul nanti langsung ke Ibu dan Ibu nilai di situ. Untuk penilaian ini langsung Ibu letakkan pada penilaian SKP Bapak Ibu. Selain observasi ada 2 nilai, mengisi link dan
observasi di dalam kelas. Baik, kelihatannya dari yang Ibu sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah memberi yang luar biasa, jawaban luar biasa, dan linknya juga sudah diisi. Mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Akan kita lanjut dengan observasi ke dalam kelas. Jadi untuk hari ini ada 2 orang guru yang Ibu observasi. Untuk guru-guru yang lain akan di hari berikutnya. Mungkin hanya ini Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang luar biasa. Seperti yang kita harapkan, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dengan yang Ibu nilaikan hari ini bukan untuk Ibu sendiri, tapi untuk anak didik kita ke depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muslim, pada hari ini kebetulan jadwal observasi adalah Bapak yang akan kelas. Apakah sudah ada persiapan Pak? Alhamdulillah sudah. Kelas berapa Pak hari ini? Kelas 8. Kelas 8. Apa judul yang Bapak sampaikan? Yang dipelajari hari ini adalah tentang inspirasi Al-Quran atau domainnya Al-Quran dan Hadis. Yang dikaji padanya adalah Al-Quran Hadis, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 123. Namun kajian khusus ini tentang hukum bacaan yang mati atau tanwin dan hukum mem mati. Baik Bapak, kita langsung aja karena mengingat waktu, kita langsung ke dalam kelas. Saya akan melihat apa yang Bapak laksanakan dalam kelas. Metode yang Bapak gunakan diskusi atau bagaimana? Diskusi kelompok. Baik, anak-anak itu dipaparkan ayat Al-Quran, nanti disuruh dia mencari hukum dan metodologi yang terdapat di ayat tersebut. Baik Pak, langsung aja kita masuk kelas Pak. Oke. Akan mendapat apa hikmah dari video barusan? Kerjasama. Nah, hebat. Oke, tentang kerjasama atau tentang kekompakan permukaan bola. Ibu ingin bertanya dulu tentang materi sebelumnya, yaitu materi yang sudah pernah kita pelajari. Apakah kalian masih ingat tentang rumus luas lingkaran? Oke, Vika, apa itu Vika? Rumus luas lingkaran? PR kuadrat. Oke, luas lingkaran rumusnya VR kuadrat. Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ngasih tahu apa sih nilai V? Oke, Rizna. 27 atau 3,14. Oke, kerja 22/7 atau 3,14. Dan satu titik pusat titik yang berada di tengah bola. Oke, boleh dong kita applause buat yang bisa menjawab dan yang lain juga. Dan benar. Nah, selanjutnya manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari luas permukaan bola itu sangat penting karena membuat kita dapat lebih teliti dalam mengamati dan mampu menyelesaikan masalah konseptual atau masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan bola. Oke, selanjutnya hari ini yang akan Ibu nilai dari kalian adalah Ibu akan menilai sikap 2. Berapa waktunya? 5. Nah, 5 detik bikin 5 detik atau sah? 10 cm lagi. Bukan 10 cm kan ada yang 10 getaran. Hah? 5. Enggak. Panjang kali itu 30 cm lu. Paskan 1 2 3 itu. 1 2 3 4 5. Tapi kan ini Dua, tiga, empat, 5 dah.
Ibu Tia. Sudah selesai Ibu observasi di dalam kelas tadi. Kira-kira apa perasaan setelah Ibu observasi? Pertama tentu saja saya lega Bu, karena sedikit banyaknya saya mengetahui apa kelebihan saya, apa kekurangan saya Bu, dalam mengajar. Tadi sewaktu Ibu observasi, Ibu lihat ada kendala sebagai siswa yang tidak aktif. Itu pemandangan Ibu. Kalau dari dia apa kendala? Pertama juga siswa tadi ada beberapa orang itu yang tidak aktif, kemudian kendala mati listrik juga tadi Bu. Untungnya ketika kendala mati listrik tadi itu saya menggunakan media cadangan yang lain supaya tetap membuat siswa itu lebih aktif dan interaktif dalam pembelajaran Bu. Ada beberapa siswa yang tidak aktif, itu salah satu kendala kata Ibu Tia. Kira-kira bagaimana Ibu Tia mengatasi itu? Mungkin di waktu yang lain saya akan mencoba lebih menggali lagi, karena kan kita ada mengetahui beberapa strategi pembelajaran seperti pembelajaran diferensiasi. Mungkin yang saya lakukan tadi itu hanya bagi mereka yang istilahnya yang lebih kepada punya auditory, kemampuan yang lebih auditory atau yang melihat, sedangkan yang tadi itu yang kurang aktif tadi itu yang kinestetik. Jadi untuk kedepannya itu saya lebih memberagamkan strategi pembelajaran saya dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Biar lebih aktif. Jadi hari ini sudah lega. Sudah. Jadi untuk yang kedua setelah Ibu observasi tadi, Ibu kan ada memberi apakah sudah Ibu hiasi? Sudah Bu. Cukup baik. Untuk hari ini cukup luar biasa Ibu lihat dari penyampaian observasi kelas. Mudah-mudahan tingkatkan lagi bagaimana kita menuntun anak kita sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan zaman mereka. Jadi nanti sudah terlihat kan yang disampaikan Ibu Tia dengan rangkaian pelajaran. Ibu sangat berterima kasih. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya tetap dipertahankan. Insya Allah ya Ibu Tia. Insya Allah saya akan meningkatkan pelajaran yang lebih baik lagi Bu. Mana yang kurang akan saya tingkatkan, mana yang tadi sudah lebih itu akan saya pertahankan. Terima kasih atas observasinya. Silakan Ibu Tia memasuki kelas saya.